wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiza Kurnia dari perwakilan kelompok 3 Bahasa Indonesia. Di sini kami akan melakukan video podcast bersama Ibu Kece Gunung Kleng. Kami dari mahasiswa Universitas Unpad, di mana saya akan nama Alfiza Kurnia dan teman saya Marisa Fitri. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok kami, Bu, di mana kami ingin mewawancarai Ibu mengenai hantaran yang ada di Aceh Barat, khususnya di Gunung Kleng ini. Di mana tujuan wawancara ini menambah wawasan kami serta pengetahuan kami, juga melengkapi mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini boleh kami tahu, Bu, terlebih dahulu siapa nama Ibu, jabatan Ibu juga di sini, Bu. Baik, nama saya Nurmanidar. Saya di sini sebagai kasih pemerintahan di Kampung Gunung Kleng. Saya menjabat di sini kurang lebih 2 tahun. Baik, untuk tujuan dan maksud adik-adik datang ke sini saya terima, dan silakan diwawancara apa yang kalian perlu wawancara sama saya. Maaf sedikit mengganggu waktunya ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Di sini kami ada beberapa pertanyaan, Bu, mengenai hantaran. Yang pertama itu, di Gunung Kleng ini ada berapa jenis isi hantaran ya, Bu, atau seserahan untuk pengantin pilihan? Kebiasaan kalau di Kampung Gunung Kleng itu jenis hantaran dari wanita ke pria itu berbagai macam. Itu dari jenis makanan, dari jenis buah-buahan juga ada, dari jenis kebutuhan dapur gitu, misalnya ya, ataupun makanan kita sehari-hari. Misalnya kalau untuk makanan kue itu seperti kue bolu, kue kering. Kalau misalnya buah-buahan itu buah kelapa atau tebu. Terus kalau kayak makanan dapur itu telur ayam kampung, beras, gula, dan sebagainya. Itu semua sesuai dengan kemampuan si wanita yang akan memberikan itu kepada si pria. Tidak dipaksakan, misalnya tidak memberatkan. Berarti tergantung dengan kemampuan. Iya, kemampuan si wanita kepada si pria yang tadi. Nah, mengenai isi hantaran atau seserahan untuk pilihan, apakah isi seserahan tersebut memiliki sebuah arti yang penting? Setelah saya jelaskan tadi yang pertama, setelah kita memberikan hantaran kepada si pria ini tadi dari pihak wanita, itu ada makna tersendiri dari jenis-jenis seserahan yang diberikan. Yang pertama itu sebagai bentuk tanda terima kasih kita sebagai si pria ini, si wanita ini tadi dalam hal memberikan seserahan kepada si pria, dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada si pria, karena si pria sudah memberikan seserahan kepada si wanita. Jadi si pihak wanita memberikan balasan seserahan kepada si pria tersebut sebagai tanda bentuk terima kasih dan penghormatan. Dan ini juga disesuaikan dengan kemampuan si wanita ini tadi, tidak diberatkan. Selanjutnya, apakah ada perbedaan isi antara pria dan wanita? Kalau untuk perbedaan ya, isi hantaran kepada si pria ataupun wanita tentu jelas ada ya. Karena kenapa? Pria dan wanita kan berbeda-beda kebutuhan, dan dalam hal ini kebiasaan di kampung kita Gunung Kleng untuk hantaran diberikan kepada si wanita itu lebih banyak dibandingkan si pria. Karena kan kalau untuk hantaran wanita berbagai macam hantarannya, ada make upnya di situ, ada sabun mandinya, ada peralatan sholat, baju, dan sebagainya. Jadi semua itu menyangkut kebutuhan Ya, kebutuhan si wanita ini tadi. Makanya kenapa saya bilang tadi berbeda, karena kebutuhannya kan berbeda, dan ada istiadat kita juga berbeda dalam hal ini, tidak sama hantarannya antara wanita dan si pria kita di dalam hal memberikan seserahan. Selanjutnya, apakah dalam sebuah pernikahan boleh menikah tanpa adanya seserahan? Kalau untuk dalam hal ini ya, boleh aja sih, boleh. Tapi disesuaikan juga dengan kondisi ekonomi keluarganya tadi. Tapi, Bu, sebelum-sebelumnya apakah ada yang menerapkan seperti itu? Ada. Karena kan ini tadi tidak diberatkan. Karena kan tujuan pertama kan menikah. Karena kalau misalnya kita memberatkan seorang pria ataupun seorang wanita dalam hal seserahan ini tadi kan, banyak orang nggak akan menikah gitu.
Kalau dalam hal seserahan ini tadi menjadi beban buat mereka. Makanya kenapa saya bilang boleh ada, boleh enggak. Kalau ada itu mungkin sebagai bentuk ini aja kali ya, sebagai bentuk penghormatan karena dia melamar si pihak wanita ini tadi kan. Jadi walaupun nggak banyak, tapi setidaknya dia ada memberikan bentuk tanda cinta dia, tanda kasih sayang dia kepada si wanita ini tadi. Tapi disesuaikan juga sih dengan kemampuan ekonominya gitu. Nah, kemudian dalam suatu pernikahan Ibu kan seorang pria pasti memberikan sebuah hantaran atau seserahan kepada pihak wanita sebagai kewajiban. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah dari pihak wanita ini wajib membalas seserahan kepada pihak pria, Bu? Iya, wajib. Karena kenapa? Si wanita sudah menerima seserahan dari si pria ini tadi. Kan nggak etis kalau misalnya si wanita tidak membalas seserahan ini tadi kepada si pria. Walaupun memang si pria tidak meminta untuk dibalas. Tapi ini wajib kita membalasnya sebagai tanda bentuk terima kasih kita karena si pria ini tadi sudah memberikan seserahan kepada si pihak wanita sebagai bentuk tanda terima kasih. Begitu juga sebagai tanda bentuk penghormatan terhadap si pria ini tadi. Tanda terima kasih lah kayak gitu ya. Nah, mengenai hantaran kan seserahan untuk pria kapan diberikan, atau sesudah akad atau sebelum akad? Untuk hantaran itu biasanya diberikan sesudah akad, bukan sebelum akad. Semua jenis hantarannya, Baik dari wanita maupun perempuan. iya, baik dari Wanita maupun laki-laki. Kemudian, mengapa Bu dalam memberikan hantaran atau seserahan itu harus ada kue tradisional? Ya, sebenarnya kan kue tradisional itu disisipin untuk diberikan seserahan kepada si pihak pria itu sebagai tanda bentuk simbol ya, lambang adat kita Aceh ya. Apalagi kalau misalnya kita menikah sama orang luar yang dari luar Aceh gitu ya, kita menikah orang Aceh nikah sama orang Jawa misalnya. Nah mereka nanya ini kue apa gitu. Jadi secara tidak langsung kita memperkenalkan budaya ataupun kue tradisional kita kepada pihak luar. Jadi mereka secara tidak langsung sudah mengetahui seperti apa kue kita kayak gitu. Nah kalau untuk tujuan kita ngasih kue tradisional kepada si pihak pria, kalau kita sesama Aceh itu sebagai ini aja, sebagai apa namanya itu ya, supaya budaya kita tuh tetap dilestarikan ataupun berkesinambungan supaya tidak mati di kalangan masa. Jadi kita terapkan itu terus ya supaya lebih ini lestari. Tapi itu Bu, apakah diharuskan atau tidak Bu, kue itu diberikan di dalam seserahan tersebut? Iya, harus. Karena kenapa? Itu udah menjadi adat kita, adat Aceh. Dimanapun ataupun misalnya memang yang sudah mengetahui ya adat Aceh, mereka selalu menyisipkan kue tradisional karena memang kue tradisional Aceh ini simbolnya sangat kuat. Budaya juga. Iya, sebagai budaya. Ya supaya ini ya tetap lestari ya budaya Aceh, adat kita seperti apa gitu. Memang kue tradisional tidak akan pernah mati walaupun dimakan masa dan akan terus ada sampai selamanya. Makanya kenapa setiap adat pernikahan selalu ada yang namanya kue tradisional kayak sekat, kayak kue rambut itu ya, kalian mungkin nggak tahu ya, yang Aceh punya apa, yang kayak gitulah. Nah Ibu, ini pertanyaan kami, juga jawaban Ibu sudah cukup jelas bagi kami ya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Mohon maaf juga kalau tadi kami mengganggu sedikit waktu Ibu. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, baik saya maupun teman saya Bu. Ya, terima kasih juga ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada perlu lagi ataupun ada yang bisa saya bantu, nggak apa-apa yang sempat hadir kemari itu akan diterima gitu ya, dengan pintu terbuka. Ya, Bu, saya tutup pembicaraan kita ini dengan mengatakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari pembuatan video podcast kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.